Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang Umi ucapkan kepada teman-teman yang udah mampir di videonya Umi Raska. Mudah-mudahan kita bisa berbagi kebaikan dan semangat dalam menjalankan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga maupun ibu pekerja, jika bagi teman-teman ada yang bekerja di luar ya. Di video kali ini Umi mau sharing atau berbagi kepada teman-teman semuanya, gimana sih perasaannya jadi seorang new mom gitu kan. Apalagi sekarang ini Umi baru aja lahiran dan ini umur Raska belum genap 2 bulan. Jadi Umi pengen sharing kepada teman-teman apa sih yang dirasain selama menjadi new mom. Ternyata ketika kita sudah menjadi new mom, memang sangat penting ya untuk kita menyadari dan menerima bahwa menjadi orang tua ternyata itu berarti hidup tidak akan lagi sama gitu seperti yang kita pikirkan atau seperti yang sebelumnya, karena akan ada yang harus ditunda ataupun malah direlakan ya. Kayak contohnya membersihkan rumah saja gitu kan, untuk beres-beres rumah. Kalau seandainya kita berpikiran idealis atau perfeksionis, maka kita akan berpikir bahwasanya semuanya mau kita kerjakan gitu. Padahal ternyata ketika kita sudah punya anak, ada hak anak yang harus kita tunaikan terlebih dahulu gitu, sehingga memang kita harus menundanya. Jadi jangan heran ya, ternyata kalau seandainya rumah ibu-ibu yang udah punya anak atau yang baru melahirkan pun pasti berantakan, karena mereka biasanya bakal menyelesaikan anaknya dulu, bikin gak rewel dulu gitu kan, nenangin anaknya, baru deh dia beres-beres rumah kalau anaknya sudah tidur, udah bisa tenang sendiri kayak gitu. Nah ini alhamdulillah nih Umi bisa kerja rumah meskipun terlambat ya. Tadi bangunnya jam 9, siap nenenin Raska tadi, dan baru bangun tidur juga gitu kan. Nggak baik ya teman-teman, karena sedang nifas jadi memang nggak sholat subuh gitu. Jadi abinya Raska alhamdulillah nemenin Raska terlebih dahulu. Jadi Umi bisa beres-beres rumah kayak gitu. Nah teman-teman, ternyata ya kita juga harus tahu nih bahwasanya memang anak tuh kan adalah individu yang berbeda nih dengan kita. Kalau kita kan bisa nih mengatur rencana kita gitu kan. Contohnya nih mengatur rencana kita, memberikan stimulasi secara maksimal kepada anak gitu kan, kepada diri kita sendiri gitu. Namun kalau untuk pikiran, perilaku anak dan perasaan anak pun kan nggak bisa kita kendalikan gitu, karena memang anak punya pemikiran sendiri gitu, apalagi yang masih bayi ya, yang taunya itu memang nangis, terus pup, terus nangis lagi, tidur, kan cuma itu aja gitu. Jadi memang ternyata ketika kita sudah menjadi orang tua, memang ilmu parenting itu harus dan benar-benar harus dipelajari gitu, karena memang menjadi seorang orang tua itu harus banyak bersabar gitu kan, harus banyak ikhlasnya gitu, karena kalau seandainya enggak, memang bisa mood swing aja gitu. Teman-teman pernah ngerasain nggak? Kalau Mia sih kadang-kadang tuh tiba-tiba nangis saja gitu, nggak tahu entah terharu entah bahagia gitu kan, nangis saja gitu. Kenapa nangis katanya kan, kata abinya Raska gitu, ya nggak tahu gitu, kayaknya bahagia banget aja punya Raska. Ternyata nggak nyangka ya, baru kemarin rasanya nikah kok sekarang udah punya anak aja gitu. Dan juga teman-teman ternyata ya, ketika memang kita baru lahiran itu kan sama dengan istilahnya wahnan ala wahnin gitu kan, lemah dan bertambah lemah gitu. Jadi memang kondisi tubuh tuh nggak fit gitu. Ketika kita memang nggak fit, ternyata katanya newborn tuh kan memang masa yang sulit ya gitu. Jadi memang ternyata support system dari seorang suami itu sangat dibutuhkan nih kepada kita seorang istri gitu. Kenapa? Karena kondisinya kita lemah gitu kan. Dengan adanya suami nanti bisa menenangkan kita,
dan juga bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, sehingga nantinya untuk ASI kita lancar, nggak ada yang seret, dan untuk ngurus anak pun kita bisa lebih sabar dan bisa lebih bahagia kayak gitu. Karena memang seorang ibu tuh harus bahagia ya, agar anaknya baik, sehat, dan ASINya lancar kayak gitu. Nah, teman-teman gimana? Bisa ya? Mudah-mudahan Pak suami bisa juga nantinya bantu-bantu. Kalau seandainya Pak suaminya itu nggak pekaan nih, biasanya kan ada ya yang bilang, suami aku nggak peka gitu, nggak tahu aku butuhnya ini, butuhnya itu. Kita harus ingat ya, bahwasanya memang seorang laki-laki itu memang dia nggak bisa dikode-kode gitu. Dia memang harus secara gamblang nih kita bilang, aku butuh ini, tolong dong kayak gini, kayak gitu. Pasti pak suami kita bakal mau, karena memang seorang suami itu sangat suka diberatkan oleh istrinya. Itu tipenya. Tapi dia kalau seandainya dikode-kode emang nggak paham ya gitu. Jadi kita nggak apa-apa gitu. Secara langsung aja minta bantuan gitu, nggak akan apa-apa kok. Karena memang Abi Reska kayak gitu juga, kalau seandainya perlu langsung aja bilang ya, nggak apa-apa kok gitu. Dan jangan terlalu berpikir gitu kan, udah sedih nih gimana gitu kan, udah apalagi kalau begadang gitu, udah begadang, nyusuin kayak gitu. Terus kita nanti baper aja sendiri tuh ngeliat pak suami bisa tidur nyenyak gitu kan. Padahal sebenarnya pak suami sih nggak masalah gitu dibangunin untuk nemenin kita, dan itu yang Umi lakuin sih alhamdulillah dengan hal itu. Jadi kerasa ringan untuk menjaga Raska, dan mudah-mudahan bisa membimbing Raska hingga besar nanti. Mudah-mudahan ya kita menjadi ibu yang hebat. Oke teman-teman, nggak nyangka ya ternyata udah di akhir video aja. Sekarang waktunya Raska untuk nenen. Terima kasih udah menonton videonya Umi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.